Tutorial lapor SPT tahunan karyawan menggunakan e-form di Kortek ini baru. Teman-teman silahkan simak video singkat ini. Caranya nggak begitu sulit ya. Oke, nanti e-formnya adalah seperti ini. Jadi ini bisa diisi secara offline, tidak harus nyambung terus ke internet. Nyambung ke internetnya hanya kalau nanti mau upload saja ya. Oke, silahkan buka dulu Kortek. Kita buka browser menggunakan komputer ya contohnya ya. Kemudian setelah itu silakan ketikkan kortekdjppajak.co.id, kemudian tampilannya seperti ini, langsung klik lanjut saja. Kemudian kalau muncul tampilan seperti ini, kita langsung login ya, menggunakan NPWP 16 digit ataupun juga NIK, kata sandi dan juga masukkan kode captcha dan klik login. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Dan di sini langsung kita klik yang surat pemberitahuan SPT yang ini, kemudian kita pilih yang Kortek Form yang ini ya, bukan yang paling atas tapi yang Kortek Form kita klik. Nah, ini adalah untuk pembuatan e-formnya ya. Oke, kita klik buat konsep SPT. Kemudian setelah itu kita pilih SPT tahunan dan pilih tahun pajaknya, klik lanjut. Kemudian setelah itu kita pilih SPT normal dan klik buat konsep. Dan ini adalah konsep SPT yang sudah kita buat. Oke, sebelumnya saya doakan prosesnya lancar sampai terlapor SPT-nya. Dan untuk yang pertama kali mampir untuk berlangganan gratis channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, teman-teman, di sini langsung saja kita klik yang ajukan request download PDF yang ini ya. Kita klik, kemudian setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini kita klik ya saja, dan setelah itu kita klik refresh. Maka di sini langsung hilang. Nah, hilang itu karena pindah dari konsep SPT pindah ke SPT diunduh. Maka kita klik yang SPT diunduh di sebelah kiri ini, dan ini hasilnya ya. Sekarang udah pindah ke sini. Untuk mendownload silakan langsung klik saja download yang ini ya. Maka nanti akan diminta untuk masukkan passphrase. Passphrase ini adalah penanda tangan digital. Yang belum punya caranya untuk mendapatkan silahkan klik video yang ada di deskripsi ya. Silahkan, sudah aku buatkan tutorialnya. Oke ya, sudah punya langsung masukkan passphrase-nya. Kemudian setelah itu simpan filenya di komputer teman-teman ya. Nah, ini sudah tersimpan ya. Silahkan dibuka. Nah, saat dibuka muncul tampilan seperti ini, tidak terbuka e-formnya. Ini karena teman-teman harus memiliki software yaitu Adobe Acrobat Reader DC ya. Silahkan di-download. Downloadnya di mana? Kita buka lagi aplikasi Korteknya ya. Nah, teman-teman, di bagian paling bawah ini kan ada unduh viewers nih. Nah, silahkan diklik, maka langsung akan terhubung ke website dari Adobe Acrobat nih, seperti ini ya. Oke, silahkan di-download dengan cara kita pilih operating systemnya. Silahkan sesuaikan dengan komputer teman-teman, Windows 10 ataupun 11, kemudian bahasanya Inggris saja. Versinya saya sarankan sih pakai yang recommended yang ini aja ya. Kemudian scroll sedikit ke bawah. Nah, ini diancentang aja untuk virus McAfee dan juga Adobe Express Photo ini diancentang biar tidak ikut terdownload, biar tidak berat ya. Nah, setelah diancentang baru silakan di-download ya. Simpan di komputer teman-teman, kemudian setelah tersimpan untuk mentahan dari softwarenya, readernya, langsung kita install saja. Klik 2 kali. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya, dan kita tinggal menunggu saja sampai prosesnya 100% berhasil. Kalau sudah berhasil ya langsung saja kita klik finish. Kemudian teman-teman, kalau sudah berhasil kita buka lagi untuk file PDF e-formnya ya, dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih open with dan pilih Adobe Reader, pilih yang paling atas seperti ini. Klik kanan ya, jangan klik 2 kali lagi ya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini e-formnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengisiannya. Untuk pengisiannya yaitu di bagian induk, pastikan di sini yang harus kita pilih adalah ini pekerjaan ya, untuk yang sumber penghasilan seperti ini. Kemudian untuk metode pembukuan kita pilih yang pencatatan. Untuk identitas kita ini sudah terisi otomatis dari sananya, dan kemudian ini kalau teman-teman pisah harta dengan istri silahkan dipilih, tapi kalau misalkan tidak ini kosongkan saja. Lanjut ke bagian B. Di bagian B, pertanyaan pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini kita klik ya, maka nanti kita harus mengisi lampiran ini ya. Oke, lanjut, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Ini kita klik tidak karena kita karyawan. Kemudian bagian C, apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini kita klik tidak juga. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Ini kita klik tidak juga ya. Oke, di bagian C teman-teman silakan ini untuk yang kompensasi kerugian ataupun zakat, ini juga kita klik tidak. Kemudian untuk PTKP silakan diisi sesuai yang ada di bukti potong. Nah, contohnya misalkan PTKP-nya adalah TK0 ya. Silahkan diisi seperti ini. Sesuaikan dengan yang teman-teman punya di bukti potong ya. Nah, teman-teman yang belum punya bukti potong bisa mendownload sendiri, caranya ada di videoku sebelumnya, linknya di deskripsi ya. Di situ sudah ada tutorialnya juga. Oke, kemudian teman-teman di sini nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini kita klik tidak juga ya.
Kita lanjut ke bagian D. Oke, di bagian D apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Nah, ini kita klik ya karena kita sudah dipotong oleh perusahaan. Nanti kita mengisi lampiran satu bagian E ini, gampang ya. Nanti kita contohkan ya. Oke, setelah itu apakah menerima pengembalian pengurangan kredit luar negeri? Ini kita klik tidak. Kemudian lanjut ke halaman 2. Ini untuk kurang lebih bayar, silahkan ini kita klik tidak saja. Kemudian untuk pembetulan kita lewati, permohonan pengembalian kita lewati, kemudian angsuran PPh 25 ini semuanya kita klik tidak semuanya ya. Karena untuk karyawan kerja di satu tempat tidak membutuhkan angsuran PPh 25. Lanjut lagi ke bagian I. Oke, di bagian I ini untuk pernyataan transaksi. Nah, yang pertama apakah memiliki hutang? Nah, kalau punya hutang silahkan klik ya. Kalau tidak ya silahkan klik tidak. Ini contohnya misalkan punya hutang ya. Nanti kita isi lampiran bagian hutang. Kemudian untuk penghasilan bersifat final kita klik tidak, termasuk objek pajak, tidak termasuk objek pajak kita klik tidak. Kemudian penyusutan amortisasi kita klik tidak juga. Kemudian entertain promosi kita klik tidak. Kemudian penghasilan dari luar negeri kita klik tidak juga ya. Nah, untuk lampiran tambahan silakan ini diklik tidak semuanya ya, karena memang tidak kita lakukan yang ini. Jangan lupa untuk centang, kemudian setelah itu juga isikan tanggal. Misalkan tanggal hari ini silakan isikan seperti ini ya. Dan kita mengisi lampirannya. Kita scroll lagi ke atas. Lampiran yang pertama adalah lampiran satu bagian D. Langsung kita klik saja. Oke, dan langsung kita akan terbuka e-formnya ke bagian penghasilan itu dari dalam negeri dari pekerjaan ya, bagian D ini ya. Oke, cara mengisinya seperti apa? Harusnya sih di sini sudah terisi otomatis teman-teman ya. Tapi kalau misalkan tidak terisi otomatis maka harus kita isi. Tinggal kita klik tambah saja. Dan langsung kita isikan di sini. Nah, mengisinya dari mana? Nah, ini dari bukti potong yang teman-teman sudah dapatkan ya, yang di sebelah kanan ini ya. Oke, untuk nama pemberi kerja bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada nih. Silakan isikan saja di sini nama pemberi kerja ya. Ini contoh saja. Kemudian nomor identitas pemberi kerja. Silakan isikan dari yang ini ya. Isikan kita di sini. Oke, ini udah kita isi NPWP 16 digit. Kemudian penghasilan bruto. Nah, ini silakan isikan dari nomor 8 ya. Oke, dari nomor 8 ini silakan isikan di sini. Contohnya di sini adalah 522400817. Kemudian untuk pengurang penghasilan bruto kita isikan dari yang nomor 12. Di sini adalah 4217682. Seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita isi untuk bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Caranya gampang ya. Ini juga sama, seharusnya terisi otomatis. Tapi kalau belum terisi otomatis tinggal kita klik tambah saja. Isikan sama dari yang ada di bukti potong. Oke, untuk NPWP silahkan isikan dari yang ini ya. Yang ini silahkan dimasukkan. Nah, ini saya copy aja dari atasnya karena sama ya, seperti ini. Kemudian untuk namanya, nah silahkan isikan dari yang nama pemotong yang di sini ya. Oke, ini contohnya juga sama, saya copy aja dari atas karena sama namanya ya. Oke, kemudian untuk nomor bukti potong ini sama, kita scroll ke atas. Nah, silakan isi di sini nomor bukti pemotongan. Silakan diisikan di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tanggal, nah untuk tanggalnya silakan scroll lagi ke bawah bukti potongnya. Nah, ini kan ada tanggal nih 13 Januari. Nah, silakan tinggal diisi aja 13 Januari. Seperti ini. Kemudian jenis pajaknya pilih yang PPh pasal 21. Kemudian penghasilan bruto kita isi lagi dari yang nomor 8 ya. Ini contohnya tadi berapa? 522400817 seperti ini. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini ini kita isi dari nomor 21. Contohnya di sini yang nomor 21 adalah 0 ya. Maka di sini kita isi 0 juga ya. Jadi bukan yang nomor 22 atau 23 tapi pilih yang dari nomor 21 yang ini ya. Silakan isi begitu. Nah, ini karena sudah mengisi untuk bukti potongnya, kita kembali ke bagian Indo. Oke, tadi lampiran 1 bagian D sudah, kemudian untuk bagian E juga sudah ya, bukti potong. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, kita mengisi bagian harta, yaitu lampiran 1 bagian A. Tinggal klik saja di sini. Dan tampilannya seperti ini ya, untuk harta itu dipisah-pisah. Ada kas dan setara kas, kemudian piutang, investasi, dan juga sekuritas dan lainnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, bagaimana cara mengisinya lebih lengkap sudah aku buatkan tutorialnya juga ya. Tapi di sini akan aku contohkan juga ya. Oke, tinggal kita klik tambah. Nah, misalkan ini untuk kas dan setara kas, misalkan apa? Tabungan ya, silahkan isikan saja. Nomor rekeningnya berapa, atas namanya siapa. Jadi tabungan itu meskipun bukan atas nama kita, kalau memang punya kita bisa diisikan di sini ya. Oke, ini contoh aja. Kemudian banknya misalkan bank apa ya, DEF gitu ya, seperti ini. Nama banknya silahkan sesuaikan. Lokasi harta misalkan di Indonesia, tahun perolehan tahun 2025. Saldonya berapa. Nah, misalkan kita punya uang banyak ya, misalkan punya uang 35.000 ya, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bagian terakhir untuk yang PPS silahkan di strip aja seperti ini. Silahkan ditambahkan kalau punya bank yang lain. Dan untuk yang lainnya pernah aku bahas ya, silahkan buka saja
cara tutorialnya mengisi harta karena agak panjang ya. Atau saya contohkan satu lagi, piutang nih, kita klik tambah, kemudian kita misalkan punya piutang minjemin ke teman ataupun saudara ya, piutang lainnya, kemudian silahkan pilih penerima pinjamannya di Indonesia, NPWP-nya yang meminjam siapa silahkan masukkan, namanya siapa silahkan masukkan, kemudian nilai awal minjemnya berapa, misalkan 1 juta ya, seperti ini ya. Oke, 10 juta ya. Kemudian misalkan kapan minjemnya, tahun 2025 seperti ini. Nah, ini saldo piutang saat ini diisi, ini bukan tanggal sekarang tapi adalah tanggal 31 Desember tahun 2025 ya. Silahkan diisi, misalkan sisa 2 juta lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal yang terakhir untuk PPS silahkan klik strip saja seperti ini. Yang lainnya silahkan ya simak video tutorial yang lainnya bagaimana cara mengisi harta. Nah, sekarang kita cek lagi ke bagian induk. Oke, di bagian induk teman-teman yang harus perhatikan adalah untuk yang bagian ini teman-teman ya, kurang lebih PPh-nya ya. Nah, pastikan teman-teman di bagian sini tuh isinya adalah 0 ya, harus nihil. Kalau tidak nihil artinya ada yang salah mengisinya. Pastikan di sini 0 untuk teman-teman yang memang kerja di satu tempat ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah semuanya diisi, nah tinggal kita bagian induk yang halaman 2 ini ya. Silahkan di sini kan ada tombol submit. Tinggal kita klik submit saja. Kemudian di bawah sini ada kode verifikasi, silahkan diisi kode verifikasinya. Dari mana ini? Ini ada di email kita. Saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah emailnya dan di sini ada tulisannya kode verifikasi. 6 digit ini silahkan masukkan ke e-form Korteknya. Oke, setelah diisi langsung saja kita klik submit. Kemudian kita buka Korteksnya. Nah, di Kortek ini teman-teman ya, contohnya kalau misalkan sudah kita klik submit dan berhasil, yang tadinya ada di bagian SPT diunduh, dia akan pindah ke SPT dilaporkan. Dan tinggal kita unduh saja untuk bukti lapornya. Contohnya seperti ini. Bukti penerimaan elektronik, tampilannya bisa aja agak berbeda ya, tapi kurang lebih seperti ini. Dan ini artinya pun kita sudah berhasil lapor SPT tahunan untuk karyawan yang kerja di satu tempat dengan status nihil ya. Oke, gampang ya. Yang masih bingung ada kendala boleh silakan komen saja. Yang lainnya yang ingin membantu juga boleh silakan komen agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain dapat pahala juga ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi penting di channelku ini. Untuk berlangganan gratis silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa bagikan ke yang lain juga. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.